Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oh ya, selamat datang kembali di Serpi Film. Seperti biasa kami akan menceritakan alur cerita film. Kali ini film yang akan kami ulas adalah Doraemon The Movie Nobita Treasure Island yang rilis tahun 2018. Film ini mendapat nilai 6,6 dari 1 sampai 10 menurut IMDb. Baiklah, mari kita ke alur ceritanya. Intro dulu dong bang. Awal film kita diperlihatkan di mana Nobita menjadi seorang kapten bajak laut. Di sana ia mengalahkan semua perampok yang menyerang kapalnya. Setelah Nobita berhasil mengalahkan perampok itu, Nobita lalu melamar Shizuka di sekitar tumpukan harta karun yang mengintarinya. Ternyata semua itu hanya cerita hayalan Nobita. Belum selesai dengan ceritanya, Giant dan Sunio menertawakan Nobita. Lalu Nobita berjanji kepada mereka bahwa akan ke pulau harta karun yang asli. Lalu Giant membalas perkataan Nobita, "Bagaimana jika tak kau temukan?" Nobita berjanji akan memakan mie melalui hidung. Selepas itu Nobita langsung berlari ke rumah. Nobita berpikir jika Doraemon pasti akan membantunya. Sesampainya di rumah, Doraemon mengatakan kepada Nobita, "Menemukan harta karun pasti sangat mustahil, Nobita. Walaupun ada, pasti tempatnya sangat tersembunyi." Dengan muka melas, Nobita berpura-pura untuk pergi, supaya Doraemon mengasihani. Doraemon langsung mengeluarkan alat ajaib yang berbentuk peta. Tapi peta itu hanya memiliki satu kesempatan untuk mengetahui titik pulau harta karunnya. Dengan menggunakan alat semacam pena, Nobita beruntung berhasil mengetahui lokasi pulaunya. Berpindah di ruang tamu, ayah dan ibu Nobita sedang menonton televisi yang menyiarkan berita bahwa Jepang sedang menemukan pulau baru. Doraemon dan Nobita yang mengetahui itu menyadari jika pulau baru itu sama persis dengan lokasi peta yang mereka bawa. Nobita jadi bersemangat untuk pergi ke sana. Ayah Nobita juga berpikir demikian karena ia nostalgia permainan bajak laut di masa kecilnya. Namun tidak dengan ibu Nobita. Ibunya melarang Nobita supaya tidak terus-terusan bermain, dan ia juga mengintimidasi sang ayah untuk memberitahu Nobita. Sang ayah langsung memarahi Nobita. Mendengar itu, Nobita pergi dari rumah. Scene berpindah di atas helikopter, di mana sebuah media televisi sedang meliput pulau yang baru ditemukan, dan kamera mereka tak sengaja menyorot dua orang asing yang berada di pulau itu. Tiba-tiba orang asing itu hilang dari pandangan kamera. Lalu kembali ke Nobita. Karena kesal dengan ayahnya, ia bertekad untuk mencari harta karun di pulau yang baru ditemukan. Namun, ia tak bisa sendirian. Nobita masih memerlukan peralatan dari Doraemon. Lalu Doraemon mengeluarkan miniatur berbentuk kapal bajak laut, di mana Doraemon menyuruh Nobita untuk merakitnya sendiri. Tak lama Nobita berhasil merakit kapal miniatur itu. Tapi ada saja masalah baru. Nobita mematahkan tiang kapal tersebut akibat kecerobohannya saat merakit. Ia kemudian memberi plester supaya kapal tersebut dapat berlayar. Tak lupa Nobita juga mengajak Shizuka untuk ikut berlayar. Setelah Shizuka hadir, Doraemon memperbesar kapal itu dengan senter pembesar. Mereka kemudian berangkat. Sesampainya di lautan, Nobita terlihat kecewa karena tidak seperti yang ia bayangkan. Di lautan ia hanya melihat kapal-kapal kecil dan para penduduk yang sedang bersenang-senang. Sementara yang ia inginkan adalah suasana di mana banyak kapal bajak laut. Doraemon kemudian mengeluarkan alat yang berupa topi bajak laut. Topi itu dapat membuat orang yang memakainya menjadi kapten bajak laut, serta merubah pakaian dan pandangan orang yang ada di kapal seperti bajak laut sungguhan. Singkat cerita, kita diperlihatkan Suneo dan Giant yang juga akan pergi ke pulau baru menggunakan perahu dayung. Lalu tiba-tiba kapal Nobita menerjang perahu mereka, sembari Nobita mengajak mereka berdua. Tak lama tiang kapal Nobita patah. Kapal tersebut berhenti. Giant dan Suneo akhirnya masuk ke sana. Mereka semua kemudian saling berebut topi bajak laut. Tak lama setelah selesai saling berebut topi, Doraemon menceritakan jika pulau baru itu sama seperti lokasi harta karun yang ada di peta. Nobita lalu berkata jika kita harus mencari harta karun itu. Mereka semua sepakat untuk mencarinya. Akhirnya mereka berlayar ke sana. Doraemon kemudian mengeluarkan mini Dora untuk membantu pelayaran.
sementara Nobita dan yang lainnya menikmati perjalanan mereka. Hari mulai berganti malam. Doraemon lalu mengeluarkan ubur-ubur bercahaya yang dapat menunjukkan arah perjalanan mereka ke tujuan. Shizuka mendapati salah satu ubur-ubur masih di atas kapal. Karena ia terlihat lucu, Shizuka menyimpannya di saku celana. Hari berganti pagi. Saat Nobita gosok gigi, ia mendapati pulau harta karun sudah di depan matanya. Ia kemudian menyuruh yang lain untuk datang melihat. Saat akan menepikan kapalnya, tiba-tiba datang sekumpulan perampok mendatangi mereka. Lalu terjadilah sedikit baku hantam. Namun karena perampok itu memiliki alat yang lebih modern, Nobita dan yang lain kewalahan menghadapinya. Scene berpindah di pulau. Terlihat seseorang yang sedang menggunakan sarung tangan. Lalu dengan sarung tangan itu ia merubah bentuk pulau itu menjadi sebuah kapal. Ternyata dari awal pulau itu adalah kapal bajak laut yang dapat berpindah-pindah. Akibat berubahnya pulau, air laut menjadi bergelombang, membuat kapal yang ditumpangi Nobita dan yang lainnya oleng. Hal itu membuat para perampok melarikan diri. Di saat pemimpin perampok itu akan pergi, ia melihat Shizuka dan menganggap Shizuka adalah Sheila, salah satu bagian dari mereka. Lalu Shizuka dibawa oleh para perampok itu. Nobita dan Doraemon yang mengetahuinya langsung mengejar mereka. Namun kapal mereka ternyata dapat menjadi kapal selam. Nobita langsung memegang kapal itu sampai ia kehabisan napas dan tak sadarkan diri. Di sisi lain ada seseorang anak berambut pirang mengambang di laut. Anak itu lalu dibawa ke atas kapal. Anak itu bernama Furoku. Tak lama Nobita dan Furoku siuman dari pingsannya. Giant dan Suneo lalu menginterogasinya. Furoku tak mau menjawab pertanyaan mereka. Nobita pun mencoba menanyakan dengan baik-baik kepada Furoku. Ia menanyakan kemana kapal itu pergi membawa Shizuka. Tiba-tiba dari saku celana Furoku keluar bola yang berubah menjadi robot burung beo. Burung itu dapat memberi jawaban atas pertanyaan mereka dengan cara menyelesaikan teka-teki yang diberikan. Sampai kemudian Furoku memutuskan untuk bergabung, membantu mereka menyelamatkan Shizuka. Scene berganti di kapal pulau bajak laut. Shizuka kaget melihat suasana kapal itu yang mirip dengan kota. Sementara dua perampok yang mengantar Shizuka heran dengannya. Mereka bertanya, kenapa dia sampai lupa dengan rumahnya sendiri. Kembali di kapal Nobita, Furoku menceritakan bahwa ia berasal dari kapal pulau bajak laut. Dulu ia hidup dan bekerja di sana. Lalu berpindah di kapal bajak laut. Terlihat kapten kapal yang akan mengarahkan kapal bajak lautnya menuju pusat inti kekuatan bumi. Ia juga memberitahu bawahannya bahwa akan mengubah rencananya. Di bagian lain Shizuka kaget karena di rumah itu ia melihat seseorang yang mirip dengannya, kecuali warna rambut. Ternyata ia adalah Sheila. Kembali ke kapal Nobita, Furoku memberitahu mereka jika ia memiliki adik perempuan yang bernama Sheila. Ketika Furoku memperlihatkan fotonya, mereka semua kaget karena ia mirip dengan Shizuka. Tak lama, saat mereka kebingungan mencari titik lokasi kapal bajak laut yang membawa Shizuka, robot burung beo memberikan jawaban dengan teka-teki yang harus mereka pecahkan. Di rumah Sheila, ia membantu Shizuka supaya tidak ketahuan para perampok. Sheila juga mengajak Shizuka untuk bekerja menjadi koki kapal. Malam harinya Shizuka menangis karena merindukan teman-temannya. Ubur-ubur bercahaya yang Shizuka taruh di sakunya kemudian mencoba untuk menghiburnya. Pun Nobita yang dari kapalnya, ia juga merindukan Shizuka. Keesokan harinya, di kapal bajak laut kita diperlihatkan di mana Shizuka bekerja di restoran kapal bajak laut. Restoran tersebut milik Maria. Maria mengatakan kepada Shizuka jika dia akan merahasiakan keberadaannya. Sembari bekerja, Sheila bercerita bahwa dia masih memiliki seorang kakak yang bernama Furoku dan seorang ayah yang sibuk bekerja, sementara ibunya sudah meninggal. Sepulang kerja, Sheila mengajak Shizuka ke tempat rahasia, tempat penyimpanan harta karun. Sementara itu di kapal Nobita mereka terombang-ambing karena melewati sebuah badai. Lalu mereka semua bekerja sama untuk keluar dari badai itu, sampai mereka terdampar di sebuah pulau. Kapal mereka juga rusak. Furoku mencoba untuk memperbaikinya. Mereka kemudian memutuskan untuk bermalam di pulau tersebut. Sementara Nobita dan yang lain mencoba untuk menjelajahi pulau itu. Lalu scene berpindah di mana ubur-ubur bercahaya yang dibawa Shizuka tiba-tiba melesat ke lautan. Ubur-ubur itu membantu Shizuka mencari tahu keberadaan Nobita. Berpindah di kapal Nobita. Setelah selesai perbaikan kapal,
Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan kapal mereka menjadi sangat canggih dari sebelumnya sehabis direnovasi oleh Furoku. Malam pun tiba. Nobita dan Furoku saling mengobrol. Furoku menceritakan jika kapal Pulau Bajak Laut adalah kapal buatan ibunya. Ia juga menambahkan jika kapten bajak laut kapal itu adalah ayahnya sendiri. Nobita terkejut mendengar cerita Furoku. Furoku melanjutkan ceritanya jika ayahnya telah berubah menjadi perampok semenjak ibunya meninggal. Tak lama Nobita melihat ada cahaya di lautan. Cahaya itu ternyata ubur-ubur yang membantu Shizuka. Akhirnya ubur-ubur itu memberitahu mereka keberadaan Shizuka. Mereka bergegas ke sana. Lalu di kapal bajak laut, ayah Furoku atau sang kapten sedang mengingat masa lalunya. Di masa lalu itu ia pergi menjelajahi waktu sampai ia melihat bahwa bumi akan hancur di masa yang akan datang. Dari sanalah awal mula kenapa kapal itu diubah menjadi kapal bajak laut dan bertujuan untuk mencari kekuatan di inti bumi. Sesampainya kapal itu di tujuan, ayah Furoku memberitahukan kepada semua orang di sana jika dia akan mengaktifkan alat yang menyerap kekuatan di inti bumi. Kekuatan itu akan digunakan untuk menghancurkan bumi dan membentuk dunia baru. Singkat cerita, Nobita dan yang lain terlihat sampai ke kapal itu. Shizuka yang melihatnya langsung bergegas menghampiri dan diikuti oleh Sheila. Namun, saat Nobita akan menyelamatkan Shizuka, kapal musuh menyerang mereka. Setelah itu, ayah Furoku muncul dan menyuruh Furoku untuk kembali ke sana. Namun Furoku tak menginginkan hal itu. Ia kemudian melempar pelampung kepada Sheila. Sheila memberikan pelampung itu kepada Shizuka untuk kembali ke kapal Nobita terlebih dahulu. Tiba-tiba anak buah kapal ayah Furoku datang dan menangkap Shizuka. Sheila kemudian menolongnya dan menggigit tangan mereka. Ketika perampok itu kesakitan, tak sengaja ia mendorong Shizuka ke laut. Sheila mencoba menahannya dan mengorbankan diri untuk jatuh ke laut. Sementara ayah Furoku telah mengaktifkan sesuatu yang mana membuat gelombang air laut tiba-tiba berpusar dan menenggelamkan kapal Nobita beserta yang lain. Setelah itu Shizuka dibawa untuk menemui ayah Furoku. Tak berselang lama, ternyata di laut Nobita dan yang lainnya selamat karena alat yang dikeluarkan Doraemon. Karena insiden yang dilakukan ayah Furoku kepada mereka, Furoku sangat marah kepada ayahnya dan ia tidak lagi mengakuinya sebagai ayah. Namun, Nobita mencoba menasihatinya. Ia berkata, walau ayahmu begitu, ia tetap peduli denganmu. Giant dan Shuneo kemudian membenarkan ucapan Nobita. Tak lama, mereka lalu memutuskan untuk menyusul kapal bajak laut. Kemudian Doraemon mengeluarkan alat berupa robot ikan yang dapat terbang dan melesat dengan sangat kencang. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh anak buah ayah Furoku. Lalu Giant dan Shuneo mencoba untuk menghadapi mereka. Sementara Nobita dan yang lain tetap melakukan perjalanan. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke kapal bajak laut. Namun karena kapal itu berupa pulau yang sangat besar, mereka tak mengetahui keberadaan ayah Furoku. Namun robot burung beo dapat memberikan jawaban, karena robot itu memang didesain untuk keluarga Furoku. Sepanjang perjalanan mencari ayah Furoku, mereka harus dapat menyelesaikan teka-teki, sampai mereka dibawa ke sebuah tempat rahasia penyimpanan tumpukan harta karun. Nobita terpana melihat itu, namun ia lebih mengutamakan Shizuka. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di tempat ayah Furoku. Namun, rencana ayah Furoku akan selesai beberapa persen kemudian. Ayahnya lalu mengaktifkan bola energi yang akan ditembakkan mengarah ke bumi. Doraemon kemudian mencoba untuk menahan bola itu dengan sarung tangan ajaib. Namun, sarung tangan itu tak bertahan lama dan hancur. Sampai di mana Doraemon tersedot masuk ke dalam bola energi. Di dalam sana Doraemon hampir mati. Jika Nobita tidak bergegas untuk membantu Doraemon keluar dari sana. Sampai kemudian Shizuka juga membantu menarik Nobita. Mereka bertiga berhasil keluar dan terpental. Lalu Shuneo dan Giant datang menangkap mereka. Berpindah di kapal bajak laut, terlihat Furoku dan ayahnya saling beradu program. Sampai di mana sang ayah tersadar. Ia melihat Furoku sangat mirip dengan ibunya. Lalu ia teringat sebelum sang istri meninggal. Ia berpesan kepadanya untuk merawat anak-anak. Kemudian Furoku berhasil menggagalkan rencana ayahnya untuk menghancurkan bumi. Sistem itu akhirnya hancur. Dan di atas kapal, ayah Furoku melihat pemandangan bumi yang sangat indah. Lalu anak dan ayah saling memaafkan. Keluarga mereka bersatu kembali. Nobita dan yang lainnya lalu pamit untuk kembali ke rumah.
Scene berpindah di kamar Nobita. Ayah Nobita lalu masuk ke kamarnya. Ia meminta maaf kepada Nobita dan memberikan cerita Pulau Harta Karun. Sementara ibunya dari luar kamar turut mendengarkan dan merasa bahagia. Tak lama Giant Shuneo dan Shizuka mengajak Nobita untuk bermain. Film pun tamat. Begitulah alur cerita dari Doraemon The Movie Nobita Treasure Island. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa support channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!